Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan kognitif peserta didik SD. Silahkan teman-teman dapat membaca dan memahami pemaparan materi dari kami. Definisi perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Perkembangan kognitif merupakan suatu perkembangan yang sangat komprehensif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir seperti kemampuan bernalar, mengingat, menghafal, memecahkan masalah, dan kreativitas. Teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget menyatakan bahwa anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret untuk anak dengan rentang usia 7 sampai dengan 12 tahun. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia SD. 1. Bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga mampu berpikir efektif. Yang kedua, banyaknya pengalaman dalam latihan-latihan memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir proporsional. Yang ketiga, adanya kebebasan berpikir menimbulkan keberanian seseorang dalam menyusun hipotesis yang radikal. Yang keempat, kebebasan menjajaki masalah secara keseluruhan dan menunjang keberanian anak memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik SD. Anak usia sekolah dasar sudah memiliki kemampuan untuk berpikir melalui urutan sebab akibat dan mulai mengenali berbagai cara pemecahan permasalahan yang dihadapinya. Anak usia ini juga dapat mempertimbangkan secara logis hasil dari sebuah kondisi atau situasi, serta tahu beberapa aturan atau strategi berpikir, seperti penjumlahan, pengurangan, penggandaan, mengurutkan sesuatu secara berseri, dan mampu memahami operasi dalam sejumlah konsep. Tahapan perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar. Tahap perkembangan kognitif 6 tahun. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang mengekspresikan khawatir akan kehilangan orang tua, terutama ibu. Yang kedua, mulai lancar membaca dan dapat membaca kata sederhana yang familiar. Yang ketiga, mengidentifikasi musim dan mengaitkan dengan perayaan. Yang keempat, lama konsentrasi meningkat walau tidak selalu konsisten sekitar 7-10 menit. Yang kelima, mulai menggunakan uang untuk transaksi sehari-hari. Tahap perkembangan kognitif usia 7 tahun. Yang pertama, bisa mengobservasi sebab akibat, misal es meleleh jika di luar kulkas. Yang kedua, paham kuantitas ruang dan waktu, misal 1 tahun waktu yang lama dan 100 km jarak yang jauh. Yang ketiga, paham operasi konkret seperti 2 gelas beda bisa menampung jumlah air yang sama. Yang keempat, mulai membuat perencanaan. Misalnya, saya akan menyimpan kue untuk di perjalanan nanti. Yang kelima, mengenal penggunaan jam dan kalender. Tahap perkembangan kognitif usia 8 tahun. Yang pertama, paham konservasi. Seperti 2 wadah beda bisa ditampung jumlah air yang sama. Yang kedua, senang koleksi dan negosiasi untuk saling tukar barang. Yang ketiga, senang bekerja mandiri, sibuk buat rencana, dan daftar pekerjaan. Yang keempat, berusaha mencari cara dapat uang tambahan seperti jualan es lilin. Yang kelima, menyisihkan uang jajan untuk beli barang yang diinginkan. Tahap perkembangan kognitif usia 9-10 tahun. Yang pertama, mampu analisis bacaan berdasarkan pengalaman dan logika. Yang kedua, paham konsep
abstrak saat melihat objek konkret dapat dimanipulasi. Seperti saya makan kue 1 berarti sisa 2. Yang ketiga, makin paham konsep waktu, isi, berat, jarak dalam berbagai situasi baru. Yang keempat, senang tantangan berhitung termasuk dengan batasan waktu. Yang kelima, tidak betah duduk dan mengerjakan tugas lebih dari 30 menit. Tahap perkembangan kognitif usia 11 sampai 12 tahun. Yang pertama, melakukan rutinitas harian dengan spontan. Yang kedua, memahami bahwa masalah punya banyak solusi, sering bicara sendiri, dan mencoba mengatasi masalah secara logis. Yang ketiga, konsentrasi dan daya ingat lebih baik. Tekun dalam mengerjakan tugas sekolah tanpa peringatan terus-menerus. Yang keempat, daya ingat jangka panjang membaik, dapat mengurut, mengklasifikasi, dan menyusun masalah yang kompleks. Yang kelima, dapat mengidentifikasi faktor yang berkontribusi pada sebuah kejadian, misalnya nilai rendah karena tidak belajar. Implikasi perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar. Yang pertama, kemampuan kognitif anak pada usia 7 tahun atau kelas 1 SD atau MI. Kemampuan kognitif anak pada usia ini masih pada tahap pengetahuan dan pemahaman yang masih sangat terbatas, meskipun anak sudah masuk pada fase operasional konkret. Pada tahap ini, anak-anak juga bisa dikenalkan jenis warna, simbol seperti lambang-lambang, bentuk bangun datar, dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian, kemampuan kognitif anak pada usia 8 tahun atau kelas 2 SD atau MI. Kemampuan kognitif pada masa ini lebih baik dari fase sebelumnya, seperti anak sudah bisa membaca teks cerita dengan lancar, membedakan jenis-jenis warna yang memiliki kemiripan, dan dapat mengerjakan tugas lembar kerja yang berbentuk tabel, seperti mengisi kolom, menjodohkan, dan melengkapi. Selanjutnya, kemampuan kognitif anak pada usia 9 tahun atau kelas 3 SD atau MI. Pada fase ini, kemampuan kognitif anak semakin meningkat. Anak-anak sudah bisa memecahkan masalah yang lebih rumit, karena anak sudah cukup banyak memiliki pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dari proses-proses sebelumnya. Seperti anak sudah bisa dikenalkan dengan sistem tata surya, pendidikan IPA seperti planet, komet, dan bintang, beserta sifat-sifatnya dalam bentuk visual atau audiovisual. Kemudian, kemampuan kognitif anak pada usia 10 tahun atau kelas 4 SD atau MI. Pada fase ini, anak memiliki daya pikir yang kritis yang semakin baik. Anak dapat menelaah suatu masalah secara mendalam dengan berbagai dimensi. Anak sudah dapat menganalisis, mengkontraskan, dan menghubungkan teori dengan fakta untuk menarik kesimpulan. Anak sudah berani menyalahkan sesuatu dengan alasan-alasan yang ilmiah, berupa fakta. Selanjutnya, kemampuan kognitif anak usia 11 sampai 12 tahun ke atas. Pada fase ini, anak sudah dapat memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi dan sesuatu itu bersifat abstrak. Misalnya, anak diberi pertanyaan seperti, jika Joe lebih pendek daripada Bob dan Joe lebih tinggi daripada Alex, siapakah yang paling tinggi dari mereka? Maka, anak akan jawab dengan baik tanpa harus menghadirkan orang-orang tersebut di hadapannya. Itulah pemaparan materi dari kelompok 6 mengenai perkembangan kognitif peserta didik SD. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.